Satu-satunya utusan Tuhan di atas muka bumi yang disembah adalah Yesus. Apakah Yesus beneran yang disembah? Bukan. Tetapi Yesus penyesat. Loh, kok bisa kayak gitu? Kesimpulan saya, karena Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada Bapa yang di langit. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Hanya sibilisisis yang meminta dirinya disembah selain daripada Tuhan. Di mana dalilnya? Di dalam kitab saudara, Lukas 4 nomor 7. Kesimpulan akhir, sebelum Anda boleh berpanjang lebar bicara. Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar palsu, nabi palsu, yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi rohani? Apakah Yahudi yang menyamar Yahudi atau Kristen yang menyamar Yahudi? Karena hanya ada dua kelompok. Kami hanya penonton karena kami Islam. Kami tidak ada hubungan dengan orang Yahudi dalam hal agama. Kami tidak satu kitab dengan mereka, kami tidak satu nabi dengan mereka. Sekarang yang jadi permasalahan hanya ada dua, Yahudi dan Kristen. Apakah Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi, ataukah Kristen yang justru nyamar Yahudi? Saya kira begitu dari saya. Silakan. Anda tinggal pilih yang mana yang Anda mau sikapi, tanggapi. Ya, terima kasih Bang Jumat memberikan paparannya. Jadi Israel rohani itu kan hanya istilah aja. Walaupun nggak pakai istilah Israel rohani, bukan berarti kita jadi bukan umatnya Yahweh. Tetap kita umat Yahweh, ya. Itu hanya masalah terminologi, ya. Jadi kita sebut saja saya umat Yahweh, udah, gak usah ada pakai istilah Yahudi Israel rohani. Israel rohani artinya kita mengikuti sabda dari Tuhannya orang Yahudi. Sabda Yahweh, bagaimana Yahweh mengurus umatnya, ya kita menyimak, mengikuti. Tapi ritual-ritual yang memang itu sangat Yahudi, ya kita nggak ikut. Nah itu, jadi itu hanya masalah terminologi. Intinya kami ini umat Yahweh melalui Yesus. Nah itu. Terus kemudian kalau dikatakan Paulus itu dari Yesus palsu, dia menerima arahan dari Yesus palsu. Saya rasa yang dialami Paulus itu masih banyak terjadi hingga sekarang. Terakhir saya dengar ada anak kecil melihat Yesus di Amerika. Anak kecil ini, nggak mungkin kan anak kecil punya kecenderungan untuk membodoh-bodohin orang kan? Gak mungkin. Ada tuh melihat Yesus dia katanya. Terus Yesusnya bersama ayahnya yang sudah lama pergi. Ada tuh. Nah, apakah dia melihat Yesus palsu? Nah, kan intinya kan kita melihat buahnya. Bagaimana buahnya? Kalau buahnya rusak, berarti Yesus palsu. Tapi kalau dia jadi orang baik, berarti Yesus yang dilihatnya bukan Yesus palsu. Gitu aja cara menganalisisnya. Lihat dari buahnya. Begitu. Tapi kalau Bang Juma bilang pun Alkitab kami ini bukan kitab suci dari Tuhan, ya silakan saja. Memang Tuhannya sudah berbeda kok. Kan Tuhan Anda Allah. Tuhannya kami ini Yahweh. Semua perkataan Yesus itu perkataan Yahweh. Ya kan gitu. Berarti artinya Tuhan kami Yahweh. Walaupun banyak orang Kristen gak sadar. Ya. Tapi faktanya Tuhannya orang Kristen Yahweh. Karena mereka mendengar sabda Yesus. Sabda Yesus berasal dari ilah Israel. Ilah Israel siapa? Yahweh. Orang Kristen juga masih membaca kitab perjanjian lama. Bagaimana Yahweh mengarahkan umatnya. Kala itu umatnya secara bangsa hanya Israel aja. Secara bangsa. Nah, kita mengikutinya. Nah, kalau Anda bilang kitab kami ini bukan dari Tuhan, iya. Itu masuk akal. Itu nggak masalah. Karena Tuhan Anda Allah. Ilah negeri Mekah. Tuhan kami Yahweh. Begitupun saya bilang Al-Quran itu bukan dari Tuhan. Karena kan Tuhan saya Yahweh, bukan Allah.
Jadi nggak ada masalah itu sama saya. Oke lah, segitu dulu yang mau saya tanggapi. Saya mau ada kerjaan dulu. Mungkin biar yang lain bisa naik. Thank you Oke, semuanya. oke, saudara ya. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen adalah umat Yahweh dari Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang asli melarang muridnya ke bangsa Roma, Belanda, Indonesia. Tapi ada Yesus palsu yang mengajarkan ke seluruh bangsa. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada buah dari nabi palsu yang datang kepadamu. Buah dari nabi palsu itu tanda-tandanya memanggil aku Tuhan. Dan itu hanya Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, yang pasti berbeda. Anda menuhankan kemudian makhluk goib, makhluk yang Anda sembah. Lah kami pencipta makhluk itulah yang kami sembah. Beda kelasnya memang. Sementara Anda ngomong tak ada dalil, tak ada data. Ya hanya klaim-klaim saja. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan kami menyembah Tuhannya Yahudi, ya Tuhannya Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewanya orang Mesir kuno. Mungkin maksud Anda Yotevave kali. Yahweh itu bukan Tuhan. Yahudi tidak menuhankan Yahweh. Yahweh itu dewa Mesir. Dewa calabai. Tidak laki, tidak perempuan. Tengah-tengah dewa Yahweh itu. Dia memiliki kelamin ganda dia. Begitu saudara, belajar lagi. Ya, lembutkan hati saudara. Kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, jelas Anda menuhankan sosok yang diciptakan oleh Tuhan saya, yaitu makhluk padang gurun yang Anda sembah itu. Silakan yang lain. Oke, saya mau tanggapi ya. Ya, tanggapi, silakan. Semuanya. Jadi tadi Bro Suma katakan Bible itu bukan firman Allah. Tapi 99% Anda mengutip yang bukan firman Allah. Gimana ya? Anda bilang itu bukan firman Allah tapi Anda gunakan. Kalau itu bukan firman Allah, jangan sekali-kali menggunakan. Untuk apa Anda gunakan sedangkan itu bukan firman Allah? Itu aja kan sudah salah, tak? Saya tanggapi. Sebentar. Kalau Anda tidak mengaku Paulus sebagai rasul, ya kami juga kan orang Kristen tidak mengaku bahwa Muhammad itu adalah nabi. Kenapa? Al-Quran mengatakan kenabian diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Arab. Yang kedua, di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur 127. Di mana di Al-Quran mengatakan itu? Al-Jasiyah ayat 16. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dari atas dalilnya bangsa. bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain. Di mana dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian selain daripada Bani Israel? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Macet, Paman. Dia bukan Paman. Jangan ngarang lah, bro. Jangan asumsi lah. Saya lagi bernarasi membaca ayat, kenapa aku di-mute? Ya, di mana dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian Dan itu? sungguh kepada Bani Israel, di situ bukan Bani Arab. Iya, Dan memang sungguh betul kepada itu. Bani Israel Yang saya tanya, kekuasaan, Bung, yang saya tanya dalilnya bahwa Nabi tidak ada dari bangsa lain itu di mana? ya tidak, di situ tidak disebutkan Bani Arab. Ya, mana Bani Arab? Coba Anda cari. Yang Anda katakan itu bahwa kenabian itu tidak diberikan kepada bangsa lain, mana? Saya tidak bilang
kenabian tidak diberikan kepada bani yang lain. Saya bilang tidak diberikan kepada Bani Arab karena tidak ada Ya, dalil. di mana dalilnya tidak ada diberikan kepada Bani Arab? Di Bani mana? Arab. Yang ada Di Bani mana Israel. dalilnya? Di mana dalilnya Tidak kenabian ada tidak? satu dalil dalam Al-Quranmu kenabian Udah, diberikan kamu ke kepada Bani neraka Arab. aja dulu. Kamu ke neraka dulu, cebok di sana. Jangan di sini. Kenapa, bro? Kenapa? Saya minta dalil, di mana dalilnya tidak ada kenabian kepada bangsa lain. Sedangkan ayat yang kau bawa itu, walaqad ataina bani Israel, itu menekankan dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Torah, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa lain pada masa itu. Jangan menyesat kamu. Coba kau baca ayat 18-nya. Summa ja'alnak. Huruf K di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, aku jadikan engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti peraturan dari agama itu, mengakui aturan itu ada, maka ikutilah dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu. Itu ayat 18-nya. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kau itu dari dulu. Makanya jangan kau tidur sama babi bela. Yang kau jadi kau makan babi, otakmu jadi sedeng selamanya kayak gitu. Diminta dalilnya sesuai dengan pernyataanmu tidak ada diberikan ke bangsa Arab. Itu bahlul namanya, dongok. Nabi Muhammad diutus, Muhammad Rasulullah, dan dijelaskan dalam Al-Quran Muhammad itu adalah Rasul, bukan Nabi lagi tapi Rasul. Rasul itu kedudukannya, cakupan ajarannya itu lebih luas daripada Nabi. Kalau Nabi hanya untuk dirinya dan tidak ada kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul itu adalah Nabi, otomatis Nabi. Rasul sama dengan Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Begitu. Sarjana sudah pasti SMA, SMA belum tentu sarjana. Jadi Nabi dulu baru Rasul. Kalau sudah Rasul sudah pasti Nabi, melalui tangga Nabi. Jadi ketika dia naik tangga ceritanya ini, orang-orang beriman, kemudian di atasnya ada Nabi. Di atasnya Nabi itu Rasul. Rasul lebih tinggi. Kenapa? Karena dia diperintahkan menerima wahyu. Pada saat dia menerima wahyu, posisi dia Nabi. Pada saat dia diperintahkan wahyu yang diterimanya itu diajarkan kepada orang lain, maka dia jatuh pada posisi Rasul. Jadi Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Nah, ini Kristen tidak punya data, tidak punya pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena ajarannya hanya caplok sana, caplok sini dari agama lain. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Plat G, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Plat G, selamat malam Plat G. Dibuka mute-nya Plat G. Ya, mohon maaf saya turunkan Plat G. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik berdiskusi. Ya, Baron Hood, selamat malam. Selamat malam, wahai anjing-anjing Arab. 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, nomor 21, Kristen disebut babi dan anjing. Fuji, selamat malam Fuji. Fuji, selamat malam. Ah, turun.
Ya, namanya apa? Namanya rahasia. Selamat malam. Selamat malam namanya. Namanya selamat malam. Waduh. Saya turunkan ya. Selamat malam, kok sepi? Nggak ada suaranya. Pada tidur semua ini. Ya, Larian, selamat malam, Larian. Selamat malam Bang. Ya, agamanya apa kalau boleh tahu, Bang Larian? Islam Bang. Kenapa? Islam. Oh, Islam. Oh ya, ini usul untuk teman-teman Kristen ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Cuma mau bertanya doang Bang, kenapa oteng-oteng yang naik itu otaknya pada goblok-goblok Bang? Oke, makasih Bang. Ya, makasih ya Bang. Saya turunkan dulu. Aduh, ada Pak Tuhan di sini. Gimana kabarnya Pak Tuhan? Hai, selamat malam. Apa kabar? Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, yang minta permintaan di multi, yang Islam tolong dibatalkan dulu teman-teman ya. Ya, Surya Natu, selamat malam, Surya Natu. Surya Natu, selamat malam. Surya Natu, selamat malam, Surya Natu. Oi, oi. Aduh, kenapa minta naik, Abang, kalau nggak mau ngomong? Ada mikir dia ini. Ada Tuhan masalahnya di atas ini, Bang Henry. Ya, Be Hendri, selamat malam, Be Hendri. Be Hendri, selamat malam. Waduh, pada membisu semua. Bro Denny, ini fenomena ini bagaimana ini, Bro Denny? Bang Denny, gimana ini? Apa itu? Ya semakin sulit dikendalikan. Ya apa? Ya mengenai Bible yang produksi Indonesia ini. Oh ya. Makanya Bible Indonesia itu gampang digugat. Gitu. Yang mana yang mendekati benar, Bang Den? Yang berbahasa Ya, Inggris kah? KJP. Kalau KJP itu ada kata Rasul nggak? Nggak ada. Apostol. Ada kata Allah nggak? Nggak ada. Ada kata Alkitab nggak? Nggak ada. Ada kata Injil nggak? Nggak ada. Kok nggak ada semua ya baju ya? Nggak ada. Indonesia kok bisa jadi berubah ya masuk di Indonesia ya? Ya bingung, aku sendiri juga bingung. Kenapa? Aku sendiri juga bingung. Jadi kalau sangat perbedaan begitu, artinya cara ya nilai kekristenannya juga beda dong, Bang Denny. Ya beda.
Kalau di Indonesia kan masuk di sini Paulus adalah rasul. Kalau di King James Version itu disebut apa dia? Apostel. Apostel itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Bang Denny? Ya rasul. Lah, bahasa Indonesia Bang Denny, rasul kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada di KBBI cuma rasul. Jadi atau itu utusan. Utusan dong, baru Indonesia. Itu Bang Denny. Kenapa diterjemahkan ke Indonesia menjadi bahasa Arab? Ya, nggak tahu. Ah, Bang Denny sih kurang aktif. Aktif dong Bang Denny, ajarin orang-orang itu. Iya kan. Bang Denny kalau misalnya Anda pulang nih atau ada yang ngirimin produk LAI ke situ gitu. Kira-kira Gak aku pakai. kenapa nggak dipakai? Ya terjemahannya banyak yang salah. Iya ya. Tahu nggak Pak Denny kenapa di Indonesia ini cenderung terjemahannya berbau Islam? Ya karena campur baur ya. Kenapa Pak De? Biar Kristen laku. Karena kalau nggak apa namanya ke-Islam-Islaman ya Kristen nggak laku lah. Coba orang Islam diajak nyembah Theos gitu, mau? Kitabnya apa kitabnya? Biblos. Terus pesuruhnya siapa? Apostolos. Ya, nggak laku Pak. Nggak laku, betul. Yakin saya, nggak laku itu. Makanya ke Islam-Islaman. Nanti kalau dia berbaur sama orang Hindu ke Hindu-Hinduan, Tuhannya berubah jadi Satwa Ginta, dari Satwa Ginta. Jadi apa? Sang Yang Widi. Di India jadi Bhagawan Gita. Ya kan? Kayak gitulah. Di Batak nanti jadi Debata. Ya Debata. Kayak gitulah Pak. Saya lihat memang bukannya menghina ya. Kristen ini nggak berdikari gitu. Nggak berdiri di kakinya sendiri, nggak kayak Islam kan berdikari dia. Di India berubah jadi Brahma gitu, enggak ada Islam kayak gitu. Tetap saja Islam itu menunjukkan keasliannya. Tuhanmu siapa? Allah. Orang India bingung, Allah itu siapa? Terangkan. Ya kan gitu. Kalau Kristen kan enggak, Tuhanmu siapa misalnya kan. Sang Yang Widi itu siapa? Bingung dia nanti. Jadi gitulah. Tapi kan di Indonesia bisa disetel Pak, di Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya Kristennya aja yang goblok. Mau-maunya ditipu-tipu LAI. Seharusnya umat-umat Kristen tuh rindu dengan nama Tuhan aslinya gitu loh. Kembalikan ke teks aslinya gitu. Emang Kristen punya nama Tuhan asli Bang Denny? Ya Yesus itu yang Tuhannya Kristen yang asli. Oh. Ya udah ke Pak Robin dulu deh, baru naik. Pak Robin, selamat malam Pak Robin. Robin Pardede. Selamat malam. Ada apa ini? Apa yang mau ditanya? Ini loh Pak Robin. Kenapa Kristen Indonesia ini beda dengan Kristen luar negeri Bang? Jadi Kristen itu kan begini, banyak terbagi-bagi. Seperti saya lah. Kristen yang sebenarnya seperti apa? Jadi itulah Kristen sekarang banyak buatan manusia. Yang Kristen sejati itu sulit didapatkan. Tapi kalau Kristen buatan manusia banyak yang menjalankan dengan apa? Doktrin inilah, peraturan inilah, peraturan manusia semua itu.
Seperti yang apa itu, Pak Robin? Gimana? Seperti yang mana itu buatan manusia? Nah itu seperti yang mempertuhankan manusia, itu buatan manusia. Setiap orang yang mempertuhankan manusia atau mempertuhankan benda-benda mati, itu adalah namanya Tuhan yang mempertuhankan manusia. Itu. Manusia siapa itu yang dipertuhankan, Pak Robin? Ya manusia seperti itu dalam. Seperti siapa? Seperti dalam kekristenan itulah seperti yang menyembah seperti Yesus. Nah, itu tidak pernah, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Dia untuk disembah. Tapi kan mayoritas Kristen di Indonesia itu ya Yesus itu Tuhan. Begini, kalau masalah mayoritas, kejahatan lebih banyak daripada kebenaran. Nah, itu masalah mayoritas. Itu lumrah. Makanya siapa yang mengikuti lebih banyak, ya udah. Tepatnya di akhirat, tepatnya nanti di neraka yang jahanam. Jadi menurut Pak Robin menyembah Yesus kejahatan gitu? Jelas, kan dia manusia. Makanya sekalipun dia manusia yang suci, tepuk tangan untuk Pak Robin. nggak boleh kita sembah. Itu. Selamat malam. Pak Robin ini Kristen lurus kayaknya nih. Malam. Malam Pak, malam. Pak 30 laki-laki, Anda dengar Pak Robin, silakan diluruskan kalau dia salah. Aduh. Jangan tenggelam, Pak. Kok ngopi, Pak? 30. Baik. Ada yang nanya Pak Robin. Pak Robin ini Kristen apa bukan? Saya udah kata-kata dari saya Kristen sejati yang Kristen melakukan apa yang melakukan apa yang diperintahkan Yesus, bukan apa yang dilarang Yesus. Jangan mempertuhankan manusia, jangan. Itu ada dalilnya kok. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7. Di mana lagi? Yeremia 17 ayat 5. Itu jelas kok. Jadi apa yang harus saya bantah? Serius gue bilang gitu. Iya, ini customer saya punyanya. Waduh, hebat nih Pak Robin ini cara belajarnya nih. Ini Berakal ini. Cuman gila sama dia sama ban mobil kayak gitu. Kita bawa cover. Apa nggak dimusuhi itu Bang, Pak Robin? Ya, gimana? Apa nggak ditolak Anda masuk gereja kalau begini caranya? Saya kan memiliki gereja sendiri. Nah, ini yang banyak Kristen nggak tahu. Gereja atau bait suci yang sesungguhnya apa? Bukan bangunan. Biarkan saya ditolak dari bangunan. Yang penting saya nggak ditolak dari bangunan yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa. Apa itu? Tubuh saya. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah tubuh saya. Jadi bukan bangunan. Mohon maaf, ya. Kenapa tubuh saya? Karena tubuh saya yang membangun adalah Maha Pencipta. Jadi inilah gereja yang sesungguhnya. Bukan bangunan. Bangunan itu adalah yang dibangun oleh manusia berdosa. Itu. Jadi saya nggak akan pernah menggerejakan bangunan. Nanti sama saya dengan Pak Robin standby di sini. Ya, menunggu Kristen lain ya. Boleh, silakan. Jangan kemana-mana Pak Robin. Luruskan mereka yang menyembah manusia, gitu ya Pak Robin ya. Iya, silakan. Masalah mereka tidak mau terima itu terserah urusan mereka kepada Maha Pencipta. Pak Robin ini Tapi mereka mengatakan ini Pak Robin, Yesus itu manusia, sepenuhnya Tuhan Pak Robin. Tidak, dia sepenuhnya manusia suci. Itu yang benar. Kalau itu Tuhan tidak. Mohon maaf. Karena Tuhan tidak akan terlihat. Itu intinya. Jadi sebelum ada manusianya Yesus, Tuhan sudah ada. Nah ini yang perlu disembah. Makanya seperti saudara saya Muslim luar biasa. Sebenarnya itu dalam Kristen juga dikatakan. Maka dalam Ibrani 11 itu jelas ayat 1. Apa arti iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah itu iman. Kalau benar-benar Kristen itu beriman, dia harus percaya kepada yang tidak kelihatan. Bukan percaya kepada yang kelihatan. Yesus mohon maaf, kan kelihatan. Jadi menurut Pak Robin yang kelihatan Yesus ini menurut Anda diciptakan oleh Tuhan? Utusan, diutus. Ya, sama artinya juga diciptakan. Dia juga makhluk, Pak Robin. Makhluk diciptakan, gitu. Ya, jadi dia diutus sebagai alatnya untuk menyampaikan setiap kebenaran daripada Yang Maha Kuasa itu kepada manusia. Jadi utusan.
Ya, makanya dikatakan dia, saya saja tidak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Jelas, benar. Benar apa yang dikatakan Yesus itu. Jadi kita nggak perlu sangkal, dia nggak bisa berbuat apa-apa dari apa? Dari manusianya. Gitu. Tapi menurut Paulus itu dia mati hidup menjadi Tuhan. Saya sudah katakan, siapakah Yesus menurut Yesus? Nah ini ya, siapakah Yesus menurut Yesus sebagai utusan? Tetapi siapakah Yesus menurut Paulus atau menurut semua manusia menjadi Tuhan? Nah ini yang jadi keliru. Makanya jadi penyesat. Itu. Tanggapan Anda mengenai tulisan Paulus gimana? Tanggapan saya menurut Paulus itu kan buatan manusia. Benar itu semua. Maksudnya tulisan Paulus ini meluruskan apa tidak meluruskan? Justru dia itu mengada-adakan. Kenapa? Tidak pernah Yesus itu menulis yang namanya kabar baik. Dia langsung praktek. Ya, yang menulis siapa? Makanya dikatakan jangan sampai kita tambahin, bahkan senota pun, setitik pun jangan tambah-tambahin. Nah, itu yang benar. Tapi lihat sekarang, banyak yang ditambahin, banyak yang dibantah, banyak yang dibikin maunya manusia, maunya banyak yang dibikin benar-benarnya manusia. Makanya terjadi kesalahan. Ya, jadi apa yang dikehendaki manusia itu tidak akan benar. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa itu yang benar. Melalui apa? Melalui roh. Melalui apa? Melalui yang tidak kelihatan. Karena roh tidak pernah kelihatan. Makanya jambunglah dia. Oke. Kalau gini caranya Kristen bisa bubar. Lama-lama Kristen bubar loh nanti kalau kayak gitu. Pak De ngomong sendiri. Iya, Bang Pak Robin ini loh. Iya, ini kenapa? bisa bikin Kristen bubar nih kalau pemikirannya. Ya itulah keadaan yang ada. Ya. Sama Kristen saja Tuhannya beda-beda. Nah itu. Kenapa? Mempertuhankan manusia, mempertuhankan dunia. Kalau tidak mau dia perbedaan, dia akan mempertuhankan Tuhan yang Esa. Kenapa? Yang menciptakan semua umat manusia tidak ada berbeda. Siapa yang mau berbeda? Aturan manusia. Maka terjadilah perbedaan. Doktrin saya paling benar, doktrin saya paling benar. Makanya terjadi perbedaan. Yang benar itu hanya Yang Maha Kuasa. Kita harus mengikuti Yang Maha Kuasa. Jadi kiblat kita itu hanya kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa harus kepada Yang Maha Kuasa? Karena dialah yang Maha Suci, Maha Penglihat, Maha segalanya, Maha Pengasih. Pokoknya yang Maha tidak terukur. Oleh siapa? Oleh ciptaan. Maka ciptaan tidak akan pernah bisa mengukur pencipta. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau ada seorang ciptaan bisa mengukur pencipta, itu berarti bukan Tuhan. Gampang kok. Jadi Tapi kan ada istilah Tritunggal. Bagaimana istilah Tritunggal? Tiga pribadi, satu hakikat. Itu bukan Tuhan. Kita ukur dengan Tritunggal. Jadi Tuhan itu jangan kita macam-macamkan. Yang penting intinya Tuhan itu Maha Esa. Maha tidak ternilai, namanya Maha. Jadi tidak ada namanya ciptaan itu seperti kita sendiri untuk menilai Tuhan. Nggak ada. Hak kita itu nggak ada. Tapi sebaliknya ada. Tuhanlah yang menilai kita sebagai ciptaannya. Begitu Pak. Jadi apapun alasannya menurut Pak Robin, Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu ya? Benar. Siapa yang menyampaikan itu? Sebenarnya yang menyampaikan itu Yesus itu sendiri. Cuman banyak sekarang dibantah kalangan daripada Kristen. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Karena apa? Itulah kita punya luar biasa, punya Tuhan yang Esa. Ya, memberikan kebebasan memilih bagi setiap makhluk ciptaannya. Ya, hidup ini pilihan. Sama seperti nenek moyang kita. Kan dia sudah dilarang. Jangan kau makan buah itu. Kalau dalam surat saya namanya buah holy. Ternyata dimakan. Ya hidup pilihan. Makanya Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta memberikan kebebasan untuk memilih. Silakan. Kalau kau memilih untuk lebih baik jatuh dalam dosa atau masuk neraka, silakan. Kita nggak boleh paksa. Kita nggak boleh harus paksa. Banyak juga kebenaran. Kita juga nggak boleh paksa. Yang penting Yohanes 1 ayat 7, Yeremia 17 ayat
ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, maupun Yesus sekalipun Yesus itu manusia suci, kita tidak boleh mengandalkannya. Bahkan dia sendiri berserah kepada Bapa. Nah, siapa Bapa itu? Nah, itulah yang gak kelihatan tadi. Nah, kalau dalam Muslim namanya Allah. Makanya dikatakan la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain yang Maha Kuasa. Itu benar. Jadi jangan kita tuhan-tuhankan, jangan kita ada-adakan. Nah, ini perlu dipahami. Jadi banyak. Jadi ini makanya saya justru ketika saya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara saya yang seagama, justru saya dikatakan apa? Orang yang sesat. Gak apa-apa. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Ya, ketika dia menyampaikan kebenaran, malah dia apa? Diolok-olok. Ya, dia dilempari pakai batu. Dia dikatakan apa? Orang gak benar. Nah itu harus kita terima. Jadi setiap orang benar itu pasti dibenci banyak orang. Pasti yang membenci lebih banyak nilainya daripada yang tidak membenci. Itu jelas fakta. Iya, baik. Banyuma mau menanggapi nggak nih? Ya gimana? Saya absen dulu Banyuma. Banyuma menjauh ya? Sedot ini siapa Sedot? Kristen dia, Sedot. Silakan, Sedot ditanggapi Pak Robin. Mau dibantah? Oke. Ya mau Robin, Pak Robin, menurut Pak Robin pemilik surga itu jangan menurut saya Pak. Kalau menurut saya itu dunia Pak. Itu nggak nyambung bagi saya. Menurut yang Maha Kuasa. Menurut Pak Robin. Yang Maha Kuasa Pak. Jadi ada yang Maha Kuasa. Jangan menurut saya. Saya manusia Pak. Nanti seakan-akan jadi mempertuhankan manusia. Mohon maaf Pak. Ya silakan lanjut. Gini nih, menurut Bapak pemilik surga itu pantas nggak? Jangan menurut saya Pak. Jangan menurut saya. Menurut Tuhan bagaimana Pak? Gitu. Jadi kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Gitu Pak. Oke, saya selalu mengandalkan Tuhan Pak. Pak ini Kristen atau apa? Kristen kan? Saya Kristen sejati Pak. Puji Tuhan Pak. Oke, boleh nggak aku tanya? Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak jangan ada ilah-ilah lain. Itu yang pertama. Ya. Jangan membuat patung, menyerupai apapun. Nah itu kehendak Bapak. Biar Bapak jalan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Makanya dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Itu jelas. Jadi kerajaan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Nah, dan kebenaran itu 9 buah roh. Jadi kita harus menjalankan 9 buah roh. Nah gitu Pak ya. Pak Robin, coba buka Yohanes 6 ayat 40. Bapak baca sajalah, nggak perlu saya buka-buka. Karena begini, baca. Silakan Pak, biar saya tangkap nanti. Sebab ini Yohanes 6:40 berkata, Yesus berkata gini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Nah, jadi bukan kehendaknya manusianya Yesus itu Pak. Makanya sama seperti ini. Kehendaknya apa tadi? Apa kehendak Bapa? Dengar dulu Pak. Karena dengan aku dan Bapak adalah satu. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud Yesus itu aku dan Bapak satu. Jadi yang dimaksud Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan manusianya yang satu. Tetapi apa yang di dalam manusianya Yesus, apa itu? Roh. Makanya itu Pak, jangan dipatahkan Yohanes 4 ayat 24. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu adalah roh Pak. Bukan manusia. Mohon maaf ya Pak. Nah itu, makanya Bapak itu baca lagi lebih jelas. Aku dan Bapak satu, yang satu itu adalah roh. Jadi aku dengan siapa nih? Bang Juman ya. Aku ada dengan Juman satu. Apa yang satu? Ruhnya, tapi jasad kami beda. Pak Robin, kenapa satu? Yohanes 6 ayat 40 enggak berkata tentang jadi yang dimaksud di situ Pak. Yang dimaksud di situ Pak, saya udah paham itu. Jadi sama seperti aku dan Bapak satu. Ya, karena engkau sudah melihat aku, kau melihat Bapa. Jadi maksudnya itu apa Pak? Ruhnya yang dilihat Pak. Ya, ruhnya yang dilihat. Ayat itu nggak ada hubungannya dengan 3 dalam 1. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan 3 dalam 1. Ayat itu ya, berkata beda. Konteksnya jauh beda dengan yang Anda katakan. Benar, konteksnya jauh beda Pak. Benar. Makanya Bapak itu meresponinya secara rupa, jangan secara sekolah teologi, secara logika, secara akal, Pak. Secara dunia. Pak, ini yang tertulis loh di sini. Iya, tertulis, Pak. Jadi itu tertulis itu harus kita imani secara roh, secara yang tidak kelihatan, seperti Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman, apa arti iman?
Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Jadi kalau kita lari kemana-mana, iman. Itu mohon maaf Pak. Kemana-mana. Kalau Bapak mau percaya seperti itu silakan. Saya nggak paksa. Ini bukan Ya, menurut saya, ini menurut- menurut Yesus loh. Ini menurut Yesus. Bukan menurut saya Pak. Saya jangan nggak pernah menurut saya. Ketika saya Bukan, menyampaikan menurut sesuatu Yesus. menurut saya Pak. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Iya, menurut perkataan Yesus. Nah itu seperti itulah cara meresponnya Pak, cara mengetahuinya. Jadi mengetahuinya jangan pakai pemikiran dunia Pak. Anda jangan yang lari ada- kemana-mana pakai ayat lain, nggak ada hubungannya loh Pak. Bukan tidak ada hubungannya. Ya itu jelas Pak. Jadi Ini yang anak dikatakan SD bisa mengerti loh ayat ini, anak SD bisa mengerti loh. makanya kalau itu bisa dimengerti oleh anak SD berarti itu bukan permanen Pak. Justru kita tidak mengerti yang Maha Kuasa itu. Memang kita tidak mengerti. Ya. Silakan Geruda. Karena yang Maha Kuasa tidak akan kita bisa sampai kabar tidak akan bisa kita mengerti. Berarti kalau kita bisa mengerti yang Maha Kuasa, berarti itu bukan yang Maha Kuasa. Karena orang kita manusia. Masa manusia bisa mengerti yang Maha Kuasa? Nggak fokus dengan ayat ini Pak, jangan kemana-mana dulu. Itu aja intinya Pak, fokus. Oh, Sekarang kok begini intinya? aja Pak. Sebelum ada Yesus, jadi ya Bapak jangan pertahankan, Bapak jangan giring saya, ya sampai kapan? Enggak menggiring, Karena ini sebelum perkataan ada Yesus Yesus, sudah jelas. dengar Pak, sebelum ada Yesus Tuhan sudah ada belum? Saya mau bertanya dulu kepada Bapak, jawab dengan benar. Oke, sebelum ada Yesus, posisinya Yesus itu apa di surga? Ya saya tanya jangan berbelit-belit Pak. Sebelum ada Yesus Anda Tuhan yang sudah ada apa berbelit-belit. belum? Jawabannya udah iya atau tidak. Itu aja Pak. Jangan Bapak bikin ini pengetahuan dunia Pak. Yesus Bapak itu jangan Tuhan. bumbu-bumbuin. Bapak jangan bumbu-bumbuin. Saya akan bertanya, Bapak sebelum ada Yesus, manusianya Yesus, apakah Tuhan sudah ada apa belum? Itu aja Bapak bilang, jawab. Yesus itu Iya atau Tuhan. tidak? Iya gimana? Yesus itu Tuhan sendiri. Ya, saya mau tanya sebelum ada manusianya Yesus, ya sebelum ada, yang terlebih dahulu siapa Pak? Tuhan sudah ada apa belum? Belum ya? Yesus sudah. Jadi Yesus sudah ada Tuhan sejak gitu. kekekalan. Yesus sudah ada Hebat sejak banget kekekalan. Pak. Anda Punya bukan Kristus keterbatasan sejati. Pak. Sekalipun Yesus itu Anda manusia bukan Kristus mulia, sejati. Janganlah dia kan menyamar, manusia. jangan menyamar. Domba Ditengahi, seperti Geruda, serigala ditengahi. berbulu domba. Serigala berbulu domba. Saya nggak suka sama serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala berbulu domba itu ya Anda Kristen. Karena Anda memaknai ucapan Yesus itu seakan-akan Yesus berbicara sebagai Tuhan. Padahal Yesus di situ berbicara sebagai manusia ciptaan Tuhan. Anda membawa Yohanes 6 tadi ku dengar ya. Di sana dikatakan begini. Di data nomor 40-nya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Jadi melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya? Percaya. Berarti dia bukan Tuhan menurut kepercayaan saudara. Ya, benar. Ayo, percaya atau tidak percaya? Kalau Anda percaya Yesus itu, maka Anda tidak akan percaya ajaran di luar Yesus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Berarti jangan Anda tuhankan. Katanya percaya. Tuhan itu leluasa berkuasa melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tapi Yesus tidak bisa. Kalau Anda percaya kepada Yesus, ya tinggalkan agama Anda. Sederhana kan? Karena agama Anda mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan Yesus harus dipercaya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, tapi di masa depan setelah dia berkata seperti itu, beberapa bulan kemudian dia berkata ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi. Oh, itu bukan Yesus. Artinya, Itu bukan Yesus. bukan Yesus. Ya, itu penyesat. Oh, penyesat?
Siapa? Ya, di mana Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Itu perkataan Yesus. Di mana Yesus menerima kuasa? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Sedangkan yang berkata di dalam Matius 28 yang Anda maksud tadi itu adalah Yesus lain. Yesus yang asli mengatakan, pergilah kepada bangsa Israel, jangan ke bangsa yang lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus asli. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Itu Yesus asli. Yesus palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu palsu tuh. Saya tanya dulu kepada saudara-saudara, apakah Anda percaya kepada Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Anda percaya? Percaya. Berarti ada penyesat mengaku bernama Yesus Kristus? Iya. Ayo, percaya enggak? Ayo. Enggak, yang mengaku Kristus yang sama itu yang lahir dari Maria. Lah, Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus bernama Yesus Kristus, tapi palsu. Apakah Anda percaya? Enggak ada tuh ditulis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Gini aja Bang Zuma. Coba Anda tanya sama Bang Robin, apakah yang mengatakan yang mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi itu Yesus palsu atau Yesus asli? Tunggu dulu. Saudara Robin tidak menuhankan Yesus. Dia mendudukkan Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sedangkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Ya, kamu konfirmasi dulu apakah dia bilang itu Yesus palsu atau Yesus asli? Iya, Anda kenapa harus ke Pak Robin? Aku Kristen sejati, aku percaya semua perkataan Yesus. Iya, kalau Anda percaya kepada perkataan Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus itu berpesan agar waspada kepada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Gimana? Ya itu enggak dibilang siapa apa? Loh, diwaspadalah. Itu untuk akhir zaman. Penyesatnya memakai nama Yesus. Berarti penyesat ya, itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya yang bertanya kepadanya di Bukit Zaitun. Iya, tapi konteksnya itu supaya nanti ditulis. Nah, nanti ditulis untuk akhir zaman, orang-orang yang tidak di akhir zaman ada cerita akhir zaman, saudara. Ini baru diperingatkan. Jangan Anda menyesatkan di sini. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, jangan ke bangsa lain. Dan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, akan datang penyesat kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Harus ada penyesat yang datang di abad pertama yang menemui murid-murid Yesus yang berkata, akulah Kristus gurumu. Dan saya bisa tunjukkan itu. Kalau Anda minta, coba Anda buka. Jangan dibenturkan satu ayat dengan ayat lainnya. Karena saya tidak membenturkan. Saya menjelaskan apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan dicatat oleh kitab saudara. Yesusnya yang berkata kepada muridnya yang asli, ente bukan muridnya, ente pengikut Kristus yang palsu. Yesus asli berpesan kepada muridnya, jangan ke bangsa lain, titik. Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain, titik.
Ya karena mereka kan itu murid-muridnya diutus untuk bangsa apa, umat Yahudi aja, bangsa Yahudi aja, karena itu. Berarti ke-12 muridnya tidak ke bangsa lain kan? Tidak, karena Yesus belum mati. Nah, terus siapa yang memerintahkan ke bangsa lain? Yesus bilang, aku diutus cuma untuk Bani Israel doang. Itu karena dia belum mati. Tapi setelah dia mati sudah ada korban penebusan, baru diutus. Dia itu Anda katakan itu Anda katakan seperti itu karena Anda pengikut Kristus palsu. Anda memaksakan Kristus palsu itu adalah asli. Kalau itu yang terjadi menurut saudara, tolong tunjukkan Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu yang mana? Saya udah bilang dia itu bukan di abad pertama, itu untuk akhir zaman. Anda yang salah menafsirkan. Itu abad pertama, saudara. Yesusnya berbicara kepada orang yang bertanya kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan? Apa tanda kedatangan Yesus kalau dia yang datang? Kedatangan yang kemana? Yang kedua kali atau yang pertama kali? Yang kedua kali. Nggak ada cerita yang ketiga kali, duluan baru kedua kali. Dia bilang kan itu kan kedatangannya pada akhir zaman. Tidak ada dikatakan. Saudara, Anda menakar akhir zaman itu adalah zaman yang akan datang kan? Sementara Yesus berbicara, tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Betul nggak? Kedatangan yang mana Anda maksud ini? Kedatangan Yesus itu cuma 2 kali. Kedatangan yang pertama adalah ketika dia keluar dari rahim ibunya sampai dia terangkat ke langit. Kedatangan yang kedua adalah ketika ia datang membawa tanda-tanda kiamat. Pertanyaan saya, itu di masa depan atau masa lalu itu? Itu masa depan dari hari di mana Yesus mengatakan itu. Hah? Yes. Masa depan? Jadi udah lewat, sudah lewat. Belum lewat. Makanya yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus. Bukan, karena itu loh yang domba serigala berbulu domba itu. Itu yang datang kepada murid-murid Yesus dan itu yang kamu ikuti. Itu kan untuk akhir zaman, untuk masa depan. Akhir zaman, kalau untuk akhir zaman itu Yesus yang datang. Sekarang ada 2 akhir zaman ini. Cuman satu ya akhir di zaman. masa depan aja, kenapa harus dibawa ke masa lalu? Ya, yang datang ke masa lalu itu bukan Yesus. Artinya penyesat itu belum datang, itu di akhir zaman. Penyesat itu sudah datang, mengaku Yesus, tapi tidak membawa tanda-tanda kedatangan Yesus. Yesus berkata, kalau aku yang datang, tandanya akan nampak di tengah langit. Aku sebagai manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Bagaimana Anda ini berpikir? Yesus kalau datang dia nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau aku yang datang. Kalau bukan aku, itulah penyesat. Membawa namaku, memakai namaku, mengaku Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan ini. Jangan kamu percaya. Apa tanda kedatanganmu? Terserah Anda lah, aku mau. Jangan kayak gitu. Ya, itu hak Anda aja. Neraka itu kekal, Bung. Iya, Anda bukan Kristen, jadi. Loh, ini saya tidak membahas Quran, Cak Ayu. Saya membahas nasihat Yesus yang asli. Apa kata Yesus yang asli kepada muridnya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Sebab nomor 27 dari Matius 24 itu. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat dan melontarkan cahayanya, demikian juga lagi nanti nanti tanda kedatangan Anak Manusia. Itu sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Belum. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku aku, itu bukan aku. Sampai sini paham? Stop. Sampai sini paham? Baca cedot. Kalau aku yang datang. Terserah lah. Tunggu, aku mau keluar dulu, ini ada urusan. Ya silakan.
Loh, kok turun? Susah memang melawan doktrin itu. Kalau doktrin udah mau dilawan, ya berarti ya keluar dari Kristen. Silakan jawab dulu. Kalau ini Bapak Robi yang hadapi nih. Ya. Oke, bro. Selamat malam. Malam. Iya. Wah. Kita diskusi santai aja ya. Ya santai tapi berakal, jangan juga santai tapi pakai pantat. Kalau santai-santai tapi tidak pakai akal, gimana? Anda ke rumah sakit jiwa aja ngomong. Ya, Islam itulah yang menemukan akal. Agamamu tidak menemukan akal. Oke, kamu itu kaum yang berakal atau kaum yang beriman? Saya berakal dan beriman dan berakal. Enggak. Satu-satunya. Mulai. Kaum yang berakal atau kaum beriman? Silakan jawab. Kami beriman dan berakal dan beriman. Enggak, kau mengatakan kaum berakal. Sekarang saya buktikan. Saya buktikan kalau saya beriman dan saya berakal. Saya buktikan. Oke. Dengarkan saya. Ketika dikatakan Tuhan saya satu, Qul huwallahu ahad. Menurutmu masuk akal enggak? Ya kalau kitab suci begitu ya. Tunggu, jangan dulu. Akalmu dulu. Iya apa? Katakanlah bahwa Tuhan alam semesta itu adalah satu. Masuk akal nggak? Satu ya. Masuk akal? Ya. Nah, itu yang kami imani. Berarti akal dan iman. Nah sekarang saya balik samamu. Masuk akal nggak? Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu ya? Di mana masuk akalnya Tuhan tiga dalam satu? Memang kopi beriman. Ayo. Kamu paham tentang kata satu? Paham. Satu itu bukan dua, bukan tiga. Ayo. Ya, satu kamu paham kata tiga? Ya, satu itu apa? Satu itu bukan tiga. Satu bukan tiga. Yes. Kamu berapa? Saya satu. Di dalam kesatuan itu ada yang berbeda enggak? Enggak ada yang berbeda. Saya adalah saya. Enggak. Tubuhmu sama rohmu sama enggak? Sama. Allah. Kenapa? Roh sama tubuh sama enggak? Roh sama tubuh sama enggak? Kamu tanya saya kan? Iya. Ya, kalau saya adalah ruh, saya adalah jasad. Itulah suma. Oke, berbeda enggak? Apanya yang berbeda? Apa yang berbeda? Rohmu dan tubuhmu sama enggak? Kalau rohku dan tubuhku itu jelas berbeda. Nah, menyatu dalam tubuhmu enggak? Jelas karena itu adalah saya. Gimana orang ini? Oke, gue tanya berapa? Oke, Zuma berapa sekarang? Satu. Loh, katanya ada roh, ada tubuh. Kok katanya satu? Saya dengan rohku itu tidak bisa dipisahkan. Saya tanpa roh namanya mayat. Ruh tanpa daging namanya ruh. Itu bukan manusia. Oke. Kamu disebut hidup karena ada roh di dalam tubuhmu, betul? Betul. Kamu jangan interogasi saya. Sekarang saya tanya, satu itu tiga atau bukan? Ya, karena tiga di dalam satu itu. Satu di dalam tiga. Gimana ceritanya kau sebut satu dalam tiga? Tiga dalam satu maksud apa? Kamu sendiri mengakui loh, di dalam kamu, di dalam satu itu ada yang berbeda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Saya ikuti. Yesus pada diri Yesus ada berapa? Dia sepenuhnya manusia. Jangan ke situ dong. Kamu mengatakan Bang Suma tadi ada tiga kan? Yes.
Nah, Yesus ada berapa? Di dalam tubuh manusia ada jiwa, ada roh dan tubuh. Iya, Yesus kita hitung ya. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, napasnya Yesus atau jiwanya Yesus. Ada berapa? Ada 3. Ya. Ada 3 di situ. Yes. Nah, sekarang Bapak di mana? Pada saat 3 itu. Ya, memenuhi alam semesta. Berarti 4. Loh, ya 4 tadi di Yesus 3. Hei, Lul, tadi di Yesus 3 ada jasad. Dengar, kau yang mengatakan tadi ada jasad, ada ruhnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah 3. Ditambah lagi Bapak 4. Burung merpatinya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Di dalam yang Roh Kudusnya mana? Sabar. Roh Kudusnya mana? Karena di dalam di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, dengar. Di dalam diri Yesus sudah ada 3. 2 di luar, burung merpati dan Bapak. Karena ada berapa? Karena dia sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia berarti tidak ada pada dirinya burung merpati. Kok nggak ada burung? Apa nyambungnya? Kan tadi sepenuhnya manusia. Kau yang mengatakan dia sepenuhnya manusia. Kalau dia sudah sepenuhnya manusia, berarti padanya tidak ada unsur lain. Kutanya dulu samamu. Kalau dia sepenuhnya manusia. Kenapa kamu mengatakan burung merpati? Apa sinkronnya di situ? Ya kan katanya Roh Kudus burung merpati. Gimana sih? Saya mengatakan dia itu adalah sepenuhnya manusia. Ya sudah selesai berarti. Bukan berarti ketika yes. Oke, dengarkan saya, saudara, dengarkan saya. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Muncul pertanyaan nih, apakah ada pada manusia seutuhnya manusia, pada dirinya ada unsur burung merpati? Enggak ada. Enggak ada. Apakah ada unsur setan? Enggak ada. Enggak ada. Apakah padanya ada unsur Tuhan? Yes. Loh, tadi katanya 100% manusia, seutuhnya manusia. Mana yang karena di dalam keinsaniannya itu berdiam kealahan. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh, yang benar adalah sepotong manusia, sepotong Allah. Sepotong itu artinya tidak utuh, ada cacat di situ, cacat. Tahu nggak? Kamu yang membangun narasi itu. Di dalam dirinya ada keilahian, tetapi dia juga ada kemanusiaan. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan. Kutanya dulu samamu. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan dia itu sepenuhnya, bukan sepotong. Kamu yang mengatakan sepotong. Kalau sepenuhnya, Bung, kalau sepenuhnya berarti tidak ada lagi unsur lain karena sudah penuh. Ada nggak unsur Tuhan pada dirinya? Terus? Ya ada, karena dia berdiam di dalam tubuh jasmaninya. Tadi kamu sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia. Ya, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Mana yang betul? Apa problemnya sepenuhnya manusia? Apa problemnya? Atau setengah saja manusia? Sepenuhnya. Saya sepenuhnya. Atau Anda ngerti? Anda mengerti nggak kalau sebuah botol penuh dengan air? Iya. Apakah di dalamnya masih ada kemudian minyak? Oh, nggak ada. Kalau dikasih pasti ada. Nah, sekarang Yesus itu sepenuhnya manusia. Yes. Berarti dia seperti botol yang penuh dengan air. Tidak ada di dalamnya lagi minyak. Tidak ada lagi minyak. Karena Allah yang berfirman. Dia berfirman menjadi manusia. Karena kealahan berdiam di dalam jasmani. Iya, kalau dia berdiam Tuhan. Dengar, kalau Tuhan berdiam di dalam dirinya dan kau anggap itu Tuhan, berarti separuh Tuhan, separuh manusia. Saya nggak mengatakan separuh, saya nggak mengatakan sepotong. Kalau kamu mengatakan sepotong, artinya bahwa dia secara kemanusiaan tidak memiliki yang namanya jiwa atau roh. Gimana ceritanya orang ini?
Kalau sebuah cincin, saudara, kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin tersebut masih ada pasir? Enggak ada. Karena sepenuhnya memang sepenuhnya karena sepenuhnya ya, emas, betul? Yes. Nah, kalau sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur lain karena sudah sepenuhnya manusia. Iya, karena Tuhan berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Itu berarti maksudnya begini. Berarti begini maksudnya. Jadi artinya bahwa berarti maksudnya gini. Analoginya begini. Tunggu. Analoginya begini. Ketika bom ini, Pak bom ini manusia, kemudian dia berteofani menjadi monyet. Ini contoh. Monyet, maka tidak ada lagi kemudian pada dirinya unsur manusia, tapi semuanya seutuhnya menjadi monyet. Begitu maksudnya? Dia tetap Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia tetap manusia sedangkan manusia itu sudah berubah menjadi monyet? Karena dia dari sejak kekalan dia adalah roh dan dia tetap Tuhan. Dia berteofani dalam bentuk manusia. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh. Oke, di mana Anda mengatakan di mana letak tidak sepenuhnya manusia? Tadi Anda mengatakan masih ada unsur Tuhan?